Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur rasulullah wa titamma masallah. Subhanallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya'i wa sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad ibn Abdullah shadiqil amin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa rahmatu wal maghfiratu lana wa liman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basta minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba.
Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, sang penguasa alam semesta, pencipta seluruh makhluk yang ada di seluruh 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Dia adalah pemilik segalanya. Dia adalah penguasa semuanya. Dia adalah zat yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengatur, yang mengelola, yang memberi rizki, yang mencukupi kebutuhan seluruh makhluk yang Dia ciptakan. Dia Allah Subhanahu wa taala, sang penentu seluruh apa yang menjadi ketentuan atas seluruh makhluk yang Dia ciptakan. Karena Dia adalah Rabbul Alamin, pencipta, pemilik, pengatur, pengelola dan penentu seluruh makhluk yang Dia ciptakan dan Dia miliki. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada istri-istri beliau, juga kepada para sahabat beliau, kepada kerabat beliau, yang mana mereka adalah wasilah, mereka adalah jembatan, mereka adalah perantara atas segala kebaikan yang kita raih, yang kita dapatkan sampai saat ini. Karena setiap kebaikan, setiap kemaslahatan, setiap pencapaian baik yang kita dapatkan, yang kita rasakan dalam kehidupan ini, semuanya adalah bersumber dari suatu keterangan yang mutlak dari Rabbul Alamin yang tercantum dalam Al-Quranul Karim dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, dan semuanya kita ketahui dan kita yakini melalui perantara baginda Nabi Muhammad SAW, istri-istri beliau, para sahabat beliau, lintas generasi tabi'in, atba'u tabi'in, turun temurun sampai kepada kita, sehingga sudah seharusnya dan sudah selayaknya kita mengucapkan salawatullah wa salamu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahu bisanin ilaihim ajmain. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita hari ini memasuki hari yang ke-19 di bulan Desember, yang bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhirah. 2 bulan lagi insyaallah kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan, yang mana pada bulan ini, bulan Desember, kita teringat akan suatu hal yang senantiasa berulang, kejadian yang senantiasa terjadi, di mana Allah Subhanahu wa taala di setiap penghujung bulan Desember mendapatkan pendelegitimasian. Allah Subhanahu wa taala keagungannya dilecehkan, keagungannya dikurangi, keagungannya dinihilkan oleh sebagian makhluk yang Dia ciptakan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-67, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun biyamini subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi, dan tidaklah mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala haqqa qadrihi, dengan pengagungan yang selayaknya dan sepantasnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, sedangkan bumi, seluruh 7 lapis bumi pada hari kiamat nanti, qabdatuhu yaumal qiyamah, ada di dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Was samawati matwiyatun biyaminihi, dan langit yang 7 lapis semuanya akan digulung dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala.
subhanahu, maha suci Allah subhanahu wa ta'ala dan maha tinggi dia, amma yusyrikun, atas apa-apa yang mereka persekutukan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Imam Mujahid, salah seorang ulama dari kalangan tabi'in, beliau menyatakan, nuzilat hadhil ayah fi Quraisy. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kaum Quraisy, kaum musyrikin dari kalangan penduduk kota Mekah, yang mana mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang selayaknya. Al-Imam As-Suddi, salah seorang ulama yang lain dari kalangan tabi'in, menyatakan, wa ma qadarul musyrikina haqqa qadrihi ay ma adzamu haqqa azamatihi. Tidaklah mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang selayaknya. Adapun di dalam riwayat yang lain yang diterima daripada sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu berkaitan dengan ayat ini, bahwasanya ayat ini diturunkan Allah Subhanahu wa taala 2 kali. Kalau Imam Mujahid mengatakan tadi ayat tersebut turunkan di Mekah, maka Imam bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau pernah menyampaikan suatu riwayat, marra Yahudiyun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Seorang Yahudi pernah melintas di hadapan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa jalis, sedangkan beliau sedang duduk. Faqala, kemudian Yahudi tadi berkata, kaifa taqulu ya Abul Qasim? Wahai Abu Qasim, apa yang kau katakan? Yauma yaj'alullahu sama ala dah wa asyara bisababati. Pada hari kiamat, maksudnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan langit yang 7 lapis ala dah. Dia menempatkan langit yang 7 lapis pada salah satu jarinya. Yahudi tadi menunjuk kepada jari telunjuk dia. Wal ardu ala dah. Kemudian begitu pula bumi yang 7 lapis Allah letakkan di salah satu jarinya. Wal jibalu ala dah, dan gunung-gunung dia letakkan di salah satu jarinya. Wasairul khalqi ala dah, dan seluruh makhluk diletakkan di salah satu jarinya, yang maha agung, yang maha suci. Kullu dzalika yushiru bi usbihi. Setiap dia mengatakan demikian, dia sambil menunjuk kepada salah satu di antara jarinya. Qala fa anzalallahu azza wa jalla wa ma qadarullaha haqqa qadrihi. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat ini, surat Az-Zumar ayat yang ke-67, dan tidaklah mereka orang-orang kafir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sebenar-benarnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Berkaitan dengan momen bulan Desember, di mana kita mengetahui sebagaimana sudah berjalan, kita meyakini, kita mengetahui ada satu keyakinan yang sungguh membuat Allah Subhanahu wa taala murka. Suatu keyakinan yang diyakini oleh sebagian makhluk, sebagian manusia, yang memiliki keyakinan yang bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam kitab sucinya. Di mana orang-orang kafir, terkhusus dalam momen Desember kaum Nasrani, mereka tetap menyebarkan suatu anggapan, suatu keyakinan yang menyimpang daripada suatu kebenaran, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Ketahuilah, orang-orang kafir, bukan hanya saja orang-orang Nasrani, tetapi orang-orang Yahudi juga memiliki keyakinan yang sama. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala abadikan perkataan mereka di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan Nabi Uzair adalah anak Allah. Wa qalatin nasara al-masihu ibnullah. Dan orang-orang Nasrani, orang-orang Kristen, orang-orang Katolik, mereka mengatakan Al-Masih adalah anak Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Yang demikian itu adalah ucapan-ucapan mereka dengan mulut-mulut mereka. Yudahiuna qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka mengikuti perkataan orang-orang yang kufur sebelum mereka. Qatalahumullahu anna yufakun. Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan mereka. Bagaimana mungkin mereka dipalingkan daripada kebenaran? Terkait kaum musyrikin yang lainnya, terkhusus para penyembah berhala di zaman Nabi Muhammad SAW,
Allah Subhanahu wa taala mengabadikan keyakinan sesat mereka tentang keyakinan bahwasanya Allah memiliki anak. Kalau Yahudi Nasrani meyakini Allah memiliki anak laki-laki, adapun orang-orang musyrik mereka meyakini Allah memiliki anak-anak perempuan. Hal ini sebagaimana Allah abadikan dalam surat An-Najm ayat 19 sampai ayat 22. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Afara'aitumul Lata wal Uzza?" Apa pandangan kalian mengenai Lata dan Uzza? Kita tahu Lata dan Uzza, wa Manata tsalisatal ukhra, dan Manat yang ketiga yang lainnya. Lata, Uzza dan Manat adalah nama 3 berhala besar yang disembah, yang diyakini sebagai Tuhan oleh kaum musyrikin di zaman jahiliyah. Zaman menjelang diutusnya Nabi Muhammad SAW, sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala memunahkan keyakinan sesat tersebut. Alakumud dzakar wal unsa. Allah menyatakan, apakah bagi kalian anak-anak lelaki dan bagi Allah Subhanahu wa taala anak perempuan. Hari ini diyakini, hari ini dasari keyakinan orang-orang musyrik bahwasanya mereka lebih memilih anak laki-laki dan mereka merasa mendapatkan aib ketika Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada mereka anak perempuan. Dan kita mengenal di zaman jahiliyah bahwasanya mereka orang-orang musyrik mereka memiliki tradisi membunuh hidup-hidup, mengubur hidup-hidup anak-anak perempuan mereka. Yang mana perbuatan sesat, perbuatan munkar tersebut Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti akan meminta pertanggungjawaban kepada mereka yang Allah abadikan dalam surat At-Takwir. Wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan ingatlah tatkala anak-anak perempuan yang dikubur hidup-hidup, su'ilat, mereka akan ditanya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, bi ayyi dzambin qutilat, atas dosa apa kalian dibunuh oleh ayah-ayah kalian. Itu adalah yang menjadi landasan orang-orang musyrik. Bagaimana mungkin mereka memilih anak laki-laki, kemudian mereka menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala anak perempuan, yang mana mereka meyakini bahwasanya para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian mereka abadikan nama-nama tersebut dalam nama-nama berhala-berhala mereka, yaitu Lata, Uzza dan Manat. Lata adalah bentuk sigo muannas daripada Al-Ilah, kemudian Al-Uzza daripada Al-Aziz, kemudian Manat dari kata Al-Mannan. Ini adalah sebagai bukti bahwasanya orang-orang kafir, baik itu kaum musyrikin, Yahudi, Nasrani, mereka menistakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang sebenarnya. Tatkala mereka menisbatkan Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan makhluknya, Allah Subhanahu wa taala dianggap memiliki anak, dan itu adalah suatu kedustaan yang besar, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 4 dan 5, wa yundziral ladzina qalu takhadallahu walada. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, malahum bihi min ilmin, mereka sama sekali tidak memiliki ilmu atas dasar apa mereka mengucapkan pernyataan kedustaan demikian. Wala li abaihim, dan tidak pula bapak-bapak mereka. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, sungguh teramat besar kalimat ucapan dusta yang keluar dari mulut-mulut mereka. Iyaquluna illa kadiba, tidaklah mereka mengatakan melainkan suatu kedustaan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bi min ayati wa dzikril hakim wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat, wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa rahmatu wal maghfiratu lana wa liman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki anak adalah bukan perkara yang enteng. Meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki putra ataupun putri
adalah kedustaan yang besar yang dapat mengundang murka dan amarah Allah Subhanahu wa taala, yang dapat mengundang siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan 14 abadi yang lalu. Allah abadikan dalam surat Maryam dari ayat 88 sampai 93, di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa qalu ittakhadar rahmanu walada. Mereka orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengasih, dia memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang teramat, kedustaan yang teramat besar. Takadus samawati wal ardu yatafattarna. Takadus samawati yatafattarna minhu. Hampir-hampir langit yang 7 lapis pecah belah mendengar ucapan kedustaan tersebut. Wa tansyaqul ardu, dan bumi pun terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun hancur berantakan. Anda'u lirrahmani walada. Tatkala mereka menyatakan kedustaan bahwasanya Ar-Rahman, zat yang maha pengasih, memiliki anak. Wa ma yambaghi lirrahmani ayyattakhidha walada. Sungguh tidak layak bagi Ar-Rahman untuk memiliki anak. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda. Seluruh makhluk yang ada di 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, pada hari kiamat nanti mereka semua akan datang ke hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, itu adalah ayat-ayat yang menegaskan bahwasanya meyakini Allah Subhanahu wa taala memiliki anak bukanlah perkara yang sepele, bukan perkara yang enteng, bukan perkara yang hanya sekadar keyakinan tanpa konsekuensi. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas dalam surat Maryam tadi bahwasanya hal tersebut dapat mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang meyakini kepada Al-Qur'an, kita berpegang teguh kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, pencipta kita dan pencipta seluruh makhluk yang ada dalam semesta ini, dia tidak diperanakan dan dia pula tidak memiliki anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satupun di alam semesta ini yang sepadan dengan dia. Hal ini ditegaskan dalam ayat yang lain, surat Asy-Syura ayat 11. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dia adalah Al-Ahad, satu-satunya zat, Rabbul Alamin, wa huwas samiul basir, dan dia Allah Subhanahu wa taala zat yang maha mendengar dan maha melihat. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian terakhir, ketahuilah bahwasanya Nabi Isa yang dianggap sebagai anak Allah Subhanahu wa taala oleh sebagian besar penghuni bumi ini, beliau sama sekali tidak pernah menyebarkan ajaran bahwasanya beliau adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Al-Maidah ayat 116 117. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam, dan ingatlah di hari kiamat nanti tatkala Allah Subhanahu wa taala dia akan berfirman, dia akan bertanya kepada Nabi Isa, ya Isa ibn Maryam, wahai Isa putra Maryam, a anta qulta linnas, apakah engkau mengatakan kepada manusia, apakah engkau mengatakan kepada hawariyin, apakah engkau mengatakan kepada pengikutmu, kepada Bani Israel, qulta linnas attakhuduni wa ummiya ilahaini min dunillah, apakah engkau mengatakan kepada mereka, jadikanlah diriku dan ibuku sebagai sesembahan selain daripada Allah? Apa jawab Nabi Isa? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Nabi Isa menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, Maha suci engkau wahai Rabbku, tidak layak bagiku untuk mengucapkan apa yang tidak hak, tidak layak bagiku untuk mengucapkannya. In kuntu qultuhu faqad alimtahu. Jika seandainya dulu ketika aku di dunia, aku pernah menyampaikan kepada hawariyin, aku pernah menyampaikan kepada Bani Israel umatku, bahwasanya aku adalah anak engkau, aku adalah sembahan selain engkau, faqad alimtahu, maka tentu engkau telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Engkau adalah zat yang mengetahui apa yang dalam diriku, sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam diri engkau ya Rabbul Alamin.
Innaka anta alamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui segala perkara yang gaib. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi, tidaklah aku ucapkan, tidaklah aku sampaikan kepada umatku melainkan yang apa yang telah engkau perintahkan kepadaku. Ani budullaha rabbi wa rabbakum, hendaklah kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala, Robku dan Rob kalian. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim, dan aku adalah menjadi saksi atas mereka selama aku hidup di tengah-tengah mereka. Falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in zahid. Tetapi tatkala engkau telah mewafatkanku, maka engkau adalah yang maha memantau atas mereka dan engkau maha menjadi saksi atas segala sesuatu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Demikian yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga kita dengan apa yang kita bahas menambah keyakinan kita akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, membantah keyakinan dusta yang diyakini oleh orang kafir, orang-orang musyrik yang menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki anak, dan itu adalah keyakinan tersebut bukan perkara yang enteng, bukan perkara yang sepele, tapi perkara yang dapat mengundang amarah dan murka Allah Subhanahu wa taala, yang dapat mengundang bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi setiap kejadian di bulan Desember musibah yang besar bisa jadi itu adalah diakibatkan oleh kemurkaan yang ditimbulkan keyakinan tersebut, juga diakibatkan oleh perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab daripada tangan-tangan manusia. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamun ala mursalin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La